Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Menurut Rasul, salah satu di antara untuk mendapatkan hasanah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya kebaikan. Bahkan Rasul merinci, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tiga huruf, 30 kebaikan. Itu ketika kita membaca, hanya sekedar membaca, apatah lagi kita tambah dengan terjemahannya, kita tambah dengan bahasa Arabnya, kita tambah dengan tadaburnya, kita tambah dengan tafsirnya. Jadi paling tidak sudah dapat 5 poin itu. Kalau membaca dapat 10, maka digabung dengan yang tadi menjadi 5, menjadi 50. Ya, kesimpulannya, semakin ingin kita mendapatkan kebaikan yang banyak, maka insya Allah keinginan itulah yang mendorong kita untuk memperbanyak interaksi kita membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap ahad ini merupakan realisasi dari keinginan kita agar mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-15. Segala rencana yang telah disusun oleh saudara-saudara Yusuf berjalan dengan mulus. Ketika mereka telah pergi, wa ajma'u, kemudian ajma'u, mereka bersepakat, ya, ayyaj'aluhu, untuk menjadikan Yusuf fi ghayabatil jub. Apa ghayabatil jub kemarin? Dasar sumur. Ini kesepakatan dalam perbuatan dosa. Itu barangkali mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam berbuat baik dan ketakwaan, jangan kalian tolong-menolong dalam itsmi wal 'udwan. Itsmi dosa, 'udwan permusuhan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kedua, bukti sayangnya Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa auhayna, ya, kami wahyukan kepada Yusuf bahwa la tunabbi annahum. Itu sampai saya pertegaskan kemarin, ada huruf lam, ada nun tasdid. Sungguh benar-benar engkau akan kabarkan kepada mereka.
apa yang mereka lakukan terhadapmu hari ini, sementara mereka tidak sadar. Tidak sadar apa? Tidak sadar kalau perbuatannya itu nanti akan diungkap kembali oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dari berita kedua ini mengisyaratkan bahwa Yusuf akan selamat, betul nggak? Kalau seandainya Yusuf ketika dilemparkan ke dasar sumur, ya, dan kemudian berakhir di situ Yusuf, maka tidak mungkin ada kalimat la tunabbi annahum, betul nggak? Sungguh benar-benar engkau akan ceritakan kepada mereka. Jadi di balik kalimat ini ada satu isyarat halus bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf ini tidak akan mencelakakan Yusuf. Yusuf akan selamat. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, ini kita coba memahami teks itu tadi. Karena kalau seandainya dengan dibuang ke dasar sumur, Yusuf lewat misalnya, tidak mungkin Yusuf bisa menceritakan. Iya kan? Tidak mungkin Yusuf bisa menceritakan. Kalaupun kejadian itu diketahui orang, ya, misalnya Yusuf meninggal, orang lain yang menceritakan, kan gitu. Sementara di sini la tunabbi annahum, tanya itu engkau, sungguh benar-benar engkau akan menceritakan kepada mereka. Wahum la yashkurun, sementara mereka tidak menyadari. Baik, saya rasa jelas banget ayat 15 itu minimal ada 3 poin. Poin ketiga tadi penting, ya. Setelah poin yang kedua, yaitu Allah mewahyukan Yusuf akan membeberkan, ya, nabba'a yunabbi'u. Ayat ke-16, bismillahirrahmanirrahim. Abah, bapak. Abahum, apa artinya? Bapak mereka. Abahum. Merekanya siapa? Siapa merekanya? Saudara-saudara saudara-saudara Yusuf. Berarti abahum yang dimaksud adalah Yakub. Wajahu, setelah cerita yang ayat 15 itu selesai, dan jauh itu dari kata ja'a, kan? Ja'a artinya datang, bisa diterjemahkan dengan kembali. Wajahu subjeknya adalah mereka. Masih ingat kan ini mereka, ini domba. Wajahu, dan mereka telah kembali, abahu, kepada bapak mereka, isya'an, pada waktu sore. Isya. Nanti kita temukan ini dalam bentuk lain. Asyiyatan. Illa asyiyatan aw duha. Asyiyah sama dengan isya, sore artinya. Duha pagi, ya, pada waktu sore atau pagi hari.
Isya. Waja'u, dan mereka telah kembali, abahum kepada bapak mereka, isya'an, pada waktu sore hari, yabkun, baka, dari kata baka ini mungkin nanti kata baka. Bakkah, kemudian berubah menjadi Makkah. Ya, kita menyebutnya dengan Mekah. Ya, Bakkah itu dari kata baka. Baka artinya menangis. Bakkah artinya tangisan, tangisan perempuan, Ibunda Siti Hajar. Maka kota ini disebut dengan kota Bakkah, artinya tangisan perempuan. Kata kerjanya untuk membawa yabkun, mereka menangis. Tangisan apa ini kalau bahasa sekarang? Tangisan pura-pura, tangisan sandiwara. Oke, kata barunya barangkali yabkun, ya, baka. Dah, ya. Waja'u, apa tadi artinya? Dan mereka telah kembali. Kalau arti biasanya kita temukan di Quran, waja'u, dan mereka telah datang. Datang kemana? Datang ke rumah, kan gitu. Sehingga diterjemahkan dengan kembali. Kembali sendiri bahasa Arab apa? Bahasa Arab kembali apa? Orang udah pisah kemudian kembali lagi. Hah? Rujuk. Roja'a kan? Roja'a artinya kembali. Ya, ya, ini Allah di sini Allah menggunakan kata ja'a. Waja'u, dan mereka telah datang ke rumah, dan mereka telah kembali. Abahum, kepada bapak mereka, pada bapak mereka. Kapan? Isya'an, pada waktu sore. Dengan dalam keadaan bagaimana? Yabkun. Kita bagi tiga ini. Ya. Waja'u, dan mereka telah kembali. Abahum, kepada bapak mereka. Yang pertama. Kapan mereka kembali? Isya'an. Dalam keadaan bagaimana mereka? Yabkun, dan mereka telah kembali kepada bapak mereka pada waktu sore hari dalam keadaan menangis. Faham? Kata barunya tadi yabkun. Yabkun berasal dari kata baka. Kota Mekah pada awalnya disebut dengan kota Bakkah, tangisan perempuan, Ibunda Siti Hajar. Saya tidak tahu kemudian berubah menjadi Makkah, itu saya tidak tahu sejarahnya. Dari Bakkah berubah menjadi Makkah itu saya tidak temu. Ya.
Ya Pak. Enggak tahu ya. Ya, dari pergeseran dari Bakkah menjadi Makkah, ya. Malah kita Mekah kayak gitu ya. Jadi Mekah, Bakkah. Oke. Dan mereka telah kembali kepada bapak mereka isya'an pada waktu sore, yabkun, dalam keadaan menangis. Baka tadi artinya menangis. Kalau tertawa apa bahasa Arab? Ada satu hadis lau ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui ma'a'lam, apa yang aku ketahui, minal maut, dari kematian, la wahidtum, pasti kalian tertawa, qalilan, sedikit. Maksudnya apa? Sedikit tertawa. Wala bakaitum, dan pasti kalian menangis, katsira, banyak, kalian banyak menangis. Hadis Rasul mengandaikan lau ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui ma'a'lamu, apa yang saya ketahui, minal maut, dari kematian, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan pasti kalian banyak menangis. Dhahiktum, kalian tertawa, bakaitum, kalian menangis. Kalau kita kebanyakan mana? Banyak tertawa. Berarti menjadi bukti kalau pengetahuan kita tentang kematian tidak sama dengan pengetahuan Nabi. Hafal bahasa Indonesianya ayat tadi? Kita tutup Quran, kalau ibu belajar sendiri di rumah setelah tadi begitu, tutup Quran begini. Ya. Dan mereka telah kembali. Mereka kembali tadi apa? Ja'u, dan mereka telah kembali, waja'u, kepada bapak mereka, abahum, pada waktu sore hari, isya'an, dalam keadaan menangis, yabkun, hafal bahasa Indonesianya? Ya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ini banyak matnya. Dua harakat huruf hamzah. Ini dua harakat ini bertemu dengan alif lagi. Ya.
ya idgham bi gunnah. Ay waja'u abahum isya'an yabkun. Dua harakat untuk ambil hamzah lagi kan? Dua harakat untuk hamzah lagi. Ya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Apa tadi yabkun? Mereka menangis. Kalau kalian menangis, tabkun. Ganti saja yang dengan ta. Yabkun, mereka menangis. Kalau yang diganti dengan ta, tabkun, kalian menangis. Yuk kita baca. Yuk. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka telah kembali kepada bapak mereka pada waktu sore hari dalam keadaan menangis. Satu pelajarannya tadi. Berarti sandiwara nangis itu dari dulu. Ya. Sandiwara nangis air mata buaya itu dari dulu itu. Ini untuk meyakinkan kan gitu. Meyakinkan bapaknya. Ya. Apa yang telah terjadi sesuai dengan rencananya. Ya. Hafal? Waja'u abahum isya'an yabkun. Lagi. Satu, dua, tiga. Isya itu apa? Isya sore, pagi duha, iya. Duha. Enggak tahu kelewatan itu. Gitu. Ada lagi pagi
Dalam bahasa lain, bukratan wa asila. Ya, bukratan wa asila. Bukrah itu pagi, asila sore. Ya, bukratan wa asila, pagi dan sore. Baik, ayat ke-17. Kata azibu, zibu, sudah berapa kali ketemu? Apa itu zibu? Serigala kan? Sudah berapa kali ketemu di sini? Ayat ke-14, ayat ke-13, iya kan? Ayat ke-13, ayat 14, ayat 17. 3 kali kita menemukan kata azzibu, serigala. Nambah vocab. 3 kali diulang, 13, 14, 17 dalam bentuk kata. Masa sih 3 kali ketemu nggak muncul rasa penasaran? Kan yang lucunya umat Islam di situ. Ya, fa'akalahu sampai 3 kali ketemu. Tidak muncul rasa penasaran. Saya ingin tahu apa sih maksudnya. Dapat 1 kali muncul rasa penasaran, maka disebutkan munculkan rasa ingin tahu. Karena disitulah kuncinya. Ajibu, kedua kata-kata itu berulang-ulang dalam Quran. Serigala. Qalu, mereka berkata. Kita tahu siapa merekanya? Saudara-saudara, Yusuf. Ya abana. Kalau tadi abahum, apa tadi abahum? Bapak mereka. Sekarang ya harfu nida, panggilan kan? Wahai abana, bapak kami. Ya abana, wahai bapak kami.
Bapak saja sudah dua di sini. Abahum, bapak mereka. Abana, bapak kami. Kalau bapakku, abi. Ya, karena apa-apa dari aslinya dengan abahnya. Abadi, abi. Abahum, bapak mereka. Bapak kami, abana. Bapakku, abi. Bapakmu, kak. Abaka. Udah dapat. Ya. Kalau mereka berkata, ini berarti mereka berkata dalam kondisi yang pun tadi, apa yang pun? Nangis. Dalam kondisi nangis tadi, mereka berkata kepada bapaknya. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, inna, sesungguhnya kami, ini sudah harus beres. Yang begini sudah beres, ini sudah beres. Ini sudah harus beres. Qalu sudah berapa kali kita ketemu? Paling banyak di dalam Quran. Ya abana, ya ayyuha, wahai abana, bapak kami. Inna, sesungguhnya kami. Inna a'tayna, inna anzalna, sesungguhnya kami. Zahabna, sebelum nur hurufnya mati, banyak mati. Zahab. Nah, di ayat 15, ini sebutkan ayat 15. Ayat 15, falamma dhahabu bi dhahabu, apa artinya? Mereka pergi. Tanda merekanya doma waw mati alif. Doma waw mati alif. Mereka. Sekarang muncul lagi. Zahabna. Kami pergi. Dua berkaitan dengan pergi, kita tahu. Zahabu, mereka pergi. Zahabna, kami pergi. Kalau zahabta, engkau pergi. Aku pergi. Zahabtu, ya, aku pergi. Zahabtu. Oke. Inna, sesungguhnya kami. Zahabna, kami pergi. Nastabik. Ini kalau bahasa ininya berlomba tapi bermain mereka. Nastabik. Istabaqo yastabiqu. Ya, istabaqo yastabiqu. Dari kata sabaqo, bahkan kita sering mendengar kata musabaqah. Berlomba, musabaqah. Nah, nastabiqu, kami bermain. Kami bermain di sini dalam artian dalam bentuk perlombaan. Kalau bermain bukan dalam bentuk perlombaan, namanya nal'abu, la'iba yal'abu. Dalam nastabiqu, kami bermain. Yuk, coba kita pahami dulu. Mereka berkata, qalu, wahai bapak kami, ya abana, sesungguhnya kami, inna, kami pergi, zahabna, pergi kemana? Bermain. Nastabiqu, kami bermain. Ini sedang menjalankan skenario yang dibuat, ya, dengan genangan air mata tadi.
Dia menjalankan skenario-nya agar Yakub percaya apa yang mereka sebutkan. Tergambar nggak maksudnya? Mereka berkata, mereka sedih, mereka ingat, kita ulang dengan ayat 16. Mereka pulang pada waktu sore dalam keadaan menang. Ya, kita buat bahasa Indonesianya ayat 16. Mereka pulang pada waktu sore dalam keadaan nangis. Kemudian berkata kepada bapaknya Yakub. Betul? Berkata apa yang dikatakan oleh mereka yang terjadi sesuai dengan rekayasa awal, sesuai dengan rencana awal. Ya, inna sesungguhnya kami zahabna, kami pergi nastabi, kami bermain, wa tarokna, dan kami tinggalkan, wa dan tarokna ini mati. Nah, sama dengan ini polanya. Wa tarokna, dan kami tinggalkan Yusuf indah, apa indah? Oke, nggak boleh tidak tahu lagi. Indah di sisi mata'ina ini barang-barang perbekalan. Kan tadi dibawa pergi kan, mereka membawa barang-barang atau perbekalan. Jadi mata'ina itu artinya barang-barang kami, perbekalan kami. Sampai sini tergambar nggak? Ini cerita yang dikarang oleh cerita yang dikarang oleh saudara-saudara Yusuf. Kami pergi berlomba, Yusuf kami tinggalkan di dekat atau di sisi barang-barang. Berarti kan pesannya yang ingin disampaikan oleh saudara Yusuf kepada Yakub ini adalah bahwa peristiwa itu tidak diketahui oleh mereka. Betul? Kan ini nih pesan yang mau disampaikan tadi. Peran Yusuf adalah ditinggalkan di dekat barang-barangnya, mereka pergi supaya jangan disalahkan. Kenapa? Karena di ayat 14 mereka sudah menyebut kalau seandainya Yusuf dimakan serigala, wa nahnu usbah, kami orang yang kuat. Ini teliti juga, ini rencana jahatnya. Bahasa yang digunakan pun bagus juga ini. Iya? Sehingga dengan asumsi pesan yang ingin disampaikan oleh mereka kepada ayahnya Yakub adalah bahwa kejadian Yusuf diterkam serigala itu mereka tidak ada di situ. Karena kalau ada di situ bertentangan sendiri dengan ayat 14-nya. In akalahu dhi'bu, kalau serigala memakannya, wa nahnu usbah. Wow, itu menyambungkan diri. Kami orang kuat. Ya, masa tidak bisa melawan serigala? Kan begitu logikanya. Diaturlah seperti ini. Wa tarokna Yusuf, kami tinggalkan Yusuf indah di sisi mata'ina, barang-barang bawaan kami. Inilah pesan yang mau disampaikan ini. Ini kalau dari sini, dari inna sampai ke sini, ini kalau dalam bahasa ini preambulnya nih. Poinnya ini. Ini saya sudah sebutkan tadi, ini sudah 3 kali ketemu. 13, 14, 17. Fa'akalahu dhi'bu, maka akala makan. Hu
nya Yusuf, az-zi'bu subjek serigala, maka serigala telah memangsanya. Maka serigala telah memangsanya. Fa'akalahu dzi'bu. Fa'akalahu dzi'bu. Maka serigala telah Jadi kadang-kadang kita kalau dalam membuat proposal aja misalnya ya, kalau kita dalam membuat proposal atau kita dalam menyampaikan sesuatu, kadang-kadang kan kelemahan kita di bahasa. Ya, ada bahasanya yang vulgar, ada yang bahasanya to the point, ada yang bahasanya kadang-kadang buat orang bingung malah. Makanya satu di antara rahasianya, manfaat dari belajar Quran ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami kurang bagus, kami baguskan dengan Al-Qur'an. Coba ini keren banget loh ini. Setelah dia memanggil ya abana, wahai bapak kami. Sesungguhnya kami pergi bermain. Kan gitu? Kami pergi bermain. Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang. Fa'akalahu dzi'bu, serigala memangsanya. Kan ini ingin cuci tangan ini istilahnya. Ya? Ingin cuci tangan agar mereka jangan disalahkan oleh Yakub. Nggak bisa disalahkan di situ, ya. Kalau disalahkan, mengapa kamu bawa Yusuf main, bawa Yusuf pergi? Kan udah diizinin, keren?